Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Si THR ini akan cair. Kita akan lihat di grafis ini pemirsa, THR atau tunjangan hari raya ini dituangkan kebijakannya penyaluran THR untuk PNS dalam tahun ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Di mana pencairan THR akan dimulai pada H-10 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kementerian dan juga lembaga nantinya dapat mengajukan surat perintah pembayaran atau SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN mulai Senin besok di tanggal 18 April 2022. Kemudian, jika seluruh proses administrasi sudah rampung, lalu dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Lantas siapa saja secara detail penerima tunjangan Hari Raya PNS tahun 2022 tahun ini? Sehingga kalau kita lihat di sini yang pertama dibagi ke dalam beberapa secara detail ya. Yang pertama adalah aparatur negara untuk yang ada di pusat dengan total 1,8 juta pegawai. Kemudian di daerah, aparatur negara daerah dengan jumlah 3,7 juta pegawai. Kemudian ada juga pensiunan yang angkanya mencapai 3,3 juta pegawai. Sehingga kalau diakumulasikan ada sebanyak total 8,8 juta aparatur negara dan juga pensiunan yang akan menerima THR PNS pada tahun ini. Kemudian berapa dan juga seperti apa rincian THR PNS tahun di 2020 tahun ini? Yang pertama adalah akan mendapatkan besarannya gaji pokok. Kemudian tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, di mana tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok ini mencakup tunjangan keluarga, kemudian pangan, jabatan, dan juga struktural. Nah, diketahui juga jika pada pemberian THR pada tahun ini akan ditambahkan dengan tunjangan kinerja atau tukin bulanan ini sebesar 50% yang dimana dalam 2 tahun terakhir ini pemirsa sempat dihapuskan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Kemudian alokasi anggaran THR ini dari mana saja sih? Kalau kita akan lihat untuk alokasi anggaran THR senilai total 34,3 triliun rupiah ini berasal dari APBN dan juga APBD, di mana kebijakan pemberian THR pada dasarnya memang telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022, di mana anggaran untuk penyaluran THR sudah dialokasikan melalui skema seperti ini. Yang pertama, kalau kita lihat untuk sekitar 10,3 triliun ini untuk ASN Pusat, TNI, dan juga Polri melalui kementerian dan juga lembaga. Kemudian yang berikutnya dana alokasi umum sekitar 15 triliun rupiah untuk ASN daerah atau PNSD dan juga PPPK. Dan dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai dengan kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta yang terakhir ini dari Bendahara Umum Negara sekitar 9 triliun rupiah untuk pensiunan. Nah, kita akan melihat di grafis berikutnya, ini adalah alokasi anggaran. Kalau di grafis berikutnya, selain THR, pada tahun ini pemerintah juga nantinya akan menggelontorkan gaji ke-13 bagi ASN. Di mana untuk kebijakannya ini juga sudah sama-sama diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Kapan gaji ke-13 ASN ini akan cair? Ditargetkan ataupun diagendakan gaji ke-13 ini akan disalurkan pada bulan Juli tahun 2022 tahun ini. Atau kurang lebih sekitar 2 bulan ya pasca lebaran di bulan Mei nanti. Kemudian ada beberapa bantuan gaji ke-13 ini tentunya diambil dengan beberapa skema dari dengan Permenko untuk yang bersumber dari APBN, kemudian dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD. Nah, diharapkan memang adanya bantuan gaji ke-13 ini bisa memenuhi kebutuhan belanja berbagai keperluan. Kalau kita lihat ini statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa gaji ke-13 ini tujuannya untuk membantu seluruh aparatur terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru pada bulan Juli yang memang biasanya identik dengan kebutuhan belanja bagi anak-anak ASN, TNI, dan juga Polri. Dan lagi-lagi memang diharapkan ini bisa memenuhi kebutuhan belanja berbagai keperluan di jelang di bulan Juli atau pada saat anak-anak ASN ini membutuhkan proses dan juga kebutuhan pendidikan. Nah, pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait tunjangan hari raya dan juga gaji 13 bagi para aparatur negara yang akan dibayarkan pada tahun ini. Lagi-lagi diharapkan pembayaran ini berlangsung lancar dan juga tepat sasaran sesuai dengan data yang tercatat.